Pendahuluan iklim. Mokojobi, 15.6.2602 tanggal official kini. Waktu saya menulis Madilog. Dalam perhitungan, Tuan, yang sekarang sedang jatuh dari tahta pemerintahan Indonesia itu bersamaan dengan Donderda pada 15 Juli 1942. Murid bangsa Indonesia yang bersekolah di Arab dekat tempat saya menulis ini, menarikkan pada hari Kamis, bulan Rajab 30, 1362. Semua itu memberi gambaran bahwa Indonesia sebenarnya belum bertanggal berumur sendiri. Indonesia tulen belum timbul dari tenggelamnya berabad-abad itu. Pada 11 Juli 1942 petang, saya sampai di Jakarta. Saya meninggalkan Teluk Betong pada 7 Juli. Hal ini rupanya sama dengan tanggal Insinyur Soekarno meninggalkan Palembang. Meskipun ada perbedaan antara saya dengan Insinyur Soekarno. Pertama, kapal yang saya tumpangi hanya perahu layar tidak lebih dari 4 ton, tua, dan bocor, meski namanya merdu bunyinya, Sri Renyat. Perahu layar ini sama sekali menjadi permainan angin. Kalau angin dari belakang, maka majulah perahu layar ini. Kalau ingin dari muka, maka berlabuhlah meskipun dekat karang manakala perahu layar ini tidak mau dibalikan kembali atau ditenggelamkan. Kapal Insinyur Soekarno kabarnya ditarik oleh kapal motor Jepang. Oleh sebab itu, meski waktu mulai berjalan sama dengan kapal Insinyur Soekarno, dan tempat saya berangkat 2 kali lebih dekat dari Insinyur Soekarno ke tempat yang dituju, saya 2 kali lebih lama perjalanannya. Ada lagi perbedaan yang kedua. Pembuangan saya 2 kali lebih lama dari Insinyur Soekarno yang 10 tahun itu, dan saya sebetulnya bukan dikembalikan dengan resmi, melainkan kembali sendiri sehingga saya belum boleh bekerja secara terbuka. Adapun Insinyur Soekarno sudah diberi izin untuk membuat propaganda. Dalam Sinar Matahari yang diterbitkan oleh Kepala Bagian Umum dari Barisan Propaganda Dai Nippon Palembang, dalam No. 49, Kayobi atau Selasa, 23.02.602, dalam artikel yang berjudul, di barisan depan, Insinyur Soekarno menganjurkan kepada rakyat Indonesia bekerja sama sekuat tenaga bersama Dai Nippon. Sebab, hanya dengan kerja sama itulah, kita akan dapat mencapai cita-cita kita Indonesia Raya dalam lindungan Asia Raya. Senin 13 Juli, Insinyur Soekarno berjabatan tangan dengan Dr. Andes Muhammad Hatta, seorang pemimpin nasionalis Indonesia yang setingkat derajatnya dengan Insinyur Soekarno. Mereka sama-sama cerdik pandai, terpelajar, berani, tahan, dan rela menderita kesukaran hidup, yakni sampai masuknya Jepang ke Indonesia. Di samping gambar tertulis, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta berjabatan tangan sebagai pengakuan bekerja bersama-sama guna masyarakat. Dengan hampa tangan saya cari tulisan kedua pemimpin tadi yang bersangkutan dengan beberapa persoalan. 1. Bagaimana tata negara Asia Raya? 2. Bagaimana kedudukan Indonesia Raya dalam Asia Raya cetakan militer Jepang itu? 3. Bagaimana tata negara Indonesia merdeka sendiri? 4,5. Ad infinitum, yakni tidak berhenti seterusnya. Kesimpulannya, kedua pemimpin nasionalis sudah mulai menjalankan cita-citanya, ialah di bawah ujung pedang samurai. Akhirnya perbedaan yang ketiga. Kedua pemimpin tersebut disambut dengan kegirangan oleh pengikutnya secara resmi, seperti bever atau berang-berang, yang terkenal tinggal di lubang yang dibuat di bawah air itu. Adapun saya termasuk mesti memakai segala anggota keawasan, yang memang sudah terlatih dalam pelarian selama lebih dari 20 tahun lamanya. Apabila kelas sudah pasti bahwa golongan, kelas, yang saya pertahankan selama ini boleh menjalankan haknya, maka barulah saya akan meninggalkan sarang. Tetapi, sarang yang sekarang memang lebih baik tempatnya dari yang terdahulu. Letaknya tidak lagi di Tiongkok ataupun tepi tapal batas Hindia Belanda. Walaupun di Indonesia juga seperti 4 tahun yang lalu,
tetapi di tengah-tengah rakyat dan kaum yang bentuk badan dan wajahnya serupa dengan saya sehingga saya bisa lekas mengerti perkataan dan tingkah laku mereka. Tetangga saya tiada lagi cerewet mencampuri siapa saya, dan dari mana saya datang. Sebab, bentuk badan, wajah, dan bahasa semuanya sama. Dari hal itulah saya dapat mempelajari terkait sikap, perbuatan tentara Jepang, serta sikap terhadap perbuatan pemimpin Indonesia Raya dalam lindungan Asia Raya. Tetapi, saya tidak boleh berharap lebih dari sekedar mempelajarinya. Saya mengenal rakyat jelata Jepang di masa damai. Mereka tahu membedakan antara yang buruk dan baik terhadap sesuatu yang datang dari barat. Mereka bersifat berani dan berlaku ramah tamah terhadap bangsa lain. Adapun tentara Jepang yang sekarang mengawasi musuh dengan pedang terhunus dan sering hilang kesabaran terhadap kaum pekerja bangsa Indonesia. Tiadalah satu organisasi yang patut diajak berembuk tentang politik yang berdasarkan keproleteran. Ketua Kota Jakarta, Haji Dachlan Abdullah, ini duduk sebangku dengan saya ketika belajar di Indonesia dan sering sekamar tidur dan makan di Indonesia dan Eropa. Dr. Andes Muhammad Hatta bukan asing buat saya. Saya belum bertemu muka dengan Insinyur Soekarno. Tetapi perkataan simpati terhadap saya dulu banyak saya baca. Ketiganya mereka ada di sini, dekat, dan kalau saya menemui mereka, saya bisa ambil kembali uang saya yang dulu tersimpan dalam bank Belanda, Javaseban, sebelum pergi ke luar negeri. Saya bisa longgarkan kehidupan saya, dijumpai keluarga saya yang masih hidup dan cari kuburan ibu dan bapak yang keduanya meninggal di waktu saya bertualang. Tetapi tentu susah, mungkin mustahil buat saya melalui pagar besi Dai Nippon berkeliling rumah mereka. Seandainya bisa, tentulah sarang saya tak akan aman lagi. Begitulah iklim, suasana politik ketika saya mulai melahirkan Madilog di atas kertas. Saya berada di tengah-tengah rakyat jelata Indonesia, dekat keluarga dan para sahabat. Tetapi keadaan dan paham saya memaksa saya tinggal sendiri di tengah-tengah masyarakat yang sering menyebut-nyebut nama, tetapi tak mengenal rupa saya. Terbitlah mulanya pertanyaan dalam diri saya, buku manakah yang pertama mesti ditulis yang paling cocok dengan keadaan diri dan luar diri saya. Ada 3 buku yang sudah bertahun-tahun saya kandung dalam pikiran, tetapi belum bisa dilahirkan. Pertama, Undang Kaum Proletar Berpikir, yang sekarang saya namai Madilog. Kedua, Federasi Aslia ialah potongan dari Asia Australia, yakni federasi dari segala negara pada jembatan antara Asia dan Australia dengan kepalanya di Asia dan Australia. Ketiga, beberapa pengalaman saya yang boleh menjadi pengetahuan dan nasihat buat mereka yang suka menerima. Dalam keadaan biasa, ketiganya boleh dicetak pada satu waktu, yaitu berdikit-dikit. Karena memang isinya sudah dikandung, cuma belum diatur sebab waktu dan tempat selamanya ini tak mengizinkan buat melahirkan. Dalam hal menghasilkan buah pikiran, kita juga berjumpa dengan soal-soal seperti yang dijumpai kalau orang menghasilkan barang dagangan. Orang tidak saja mesti memikirkan perkara belanja ongkos buat menghasilkan, tetapi juga perkara permintaan orang ramai, demand, ongkos boleh saya cari. Di Tiongkok saya mempunyai pencaharian sendiri. Ketika kapal terbang Jepang sampai di Amau penghabisan bulan Agustus 1937, saya mesti tinggalkan School of Foreign Languages yang saya dirikan sendiri, yang pesat majunya itu. Saya mesti pindah ke selatan, terutama sebab semua murid saya lari dan penduduk Amau cerai-berai. Di Singapura dalam masyarakat Tionghoa dengan nama dan paspor. Tionghoa, sudah tentu di luar pengetahuan Inggris yang asik mencium jejak saya. Saya beruntung bisa memanjat dari sekolah rendah sampai kepala sekolah menengah tinggi yang tertinggi di Asia Selatan, yaitu Nanyang Chinese Normal School, NCNS. Di sini saya menyamar sebagai Tan Hoseng jadi guru bahasa Inggris sampai sekolahnya ditutup ketika Jepang masuk. Jadi kalau perkara ongkos saja, saya dapat mencetak buku-buku yang perlu. Pendapatan, uang, saya sebagai guru Inggris siang dan malam lebih dari cukup buat diri sendiri.
Tetapi perkara pembagian ada lain hal. Ini rapat bergantung pada kekuatan di luar diri saya. Walaupun dari tahun 1925 hingga 1935 otak saya seolah-olah lumpuh, karena kesehatan sangat terganggu, tetapi karena permintaan ramai ada keras, saya, dalam kesehatan dan keamanan hidup amat terganggu dan terpaksa saja lari ke sana-sini, bisa juga mencetakkan Naar de Republik Indonesia, Masa Aksi, dan Semangat Muda. Semuanya perlu buat nasihat para pergerakan di Indonesia. Sukarnya perhubungan dan jauh tempat saya, maka sedikit sekali buku. Buku itu sampai di tangan yang mempertanggungjawabkan di Indonesia. Barangkali 99% dari semua buku tersebut masih cerai-berai atau lapuk di luar Indonesia. Tetapi di mana sampai, hasilnya ada juga menyenangkan. Demikianlah sesudah saya sendiri ditangkap di Hong Kong pada penghabisan tahun 1932, inilah yang ketiga kali dan semua teman seperjuangan ditangkap di Singapura dan didigulkan. Diasingkan, catatan editor, maka perhubungan saya dengan sahabat dan teman seperjuangan di semua tempat sama sekali terputus. Beberapa kali saya coba mengadakan perhubungan dengan rakyat Indonesia dari Singapura, tetapi semuanya itu gagal. Di Singapura dari tahun 1937 sampai 1942 saya saksikan dan sedihi bagaimana besarnya kesukaran yang dihadapi oleh rakyat dan proletar dalam hal mendirikan susunan politik, terlebih-lebih pula dalam hal mengatur susunan tersembunyi. Jauh terbelakangnya Indonesia dalam hal mengatur susunan tersembunyi dari Tiongkok umpamanya. Saya percaya permintaan kepada buku-buku ada cukup keras serta nafsu dan keberanian buat mencari atau membagikan buku-buku terlarang cukup besar. Tetapi rakyat Indonesia belum lagi sanggup mengatasi tamparan reaksi Belanda. Percumalah kalau buku itu dicetak, walaupun semua alat pencetak dan ongkos bisa didapat. Berhubung dengan itu terpaksalah saya mengundurkan maksud saya, bertahun-tahun sampai sekarang. Banyak proletar mesin, baca buruh industri, catatan editor, dan tanah. Baca buruh pertanian, catatan editor, di Indonesia dan kekuatannya yang tersembunyi memang sudah cukup kuat buat merebut kekuasaan dari imperialisme Belanda. Tetapi didikannya masih sangat tipis dan tiada cocok dengan keperluan dan kewajiban kelasnya di hari depan. Mereka kekurangan pandangan dunia, Weltanschauung. Kekurangan filsafat. Mereka masih tebal diselimuti ilmu buat akhirat dan tahyul campur aduk. Mereka tiada sadar akan kekuasaan kelasnya. Belum insyaf sendiri, bahwa tak dengan pertolongan proletar mesin, semuanya percobaan buat merebut dan membentuk Indonesia merdeka adalah perbuatan sia-sia belaka. 20 tahun dulu, saya sudah yakin akan kekuatan kaum proletar yang tersembunyi itu. Kini tiada kurang malah lebih yakin dari itu. Filsafat kaum proletar memang sudah ada, yaitu di Barat. Tetapi dengan menyalin semua buku dialektis materialisme dan menyorongkan buku-buku itu pada proletar Indonesia, kita tiada akan dapat hasil yang menyenangkan. Saya pikir otak proletar mesin Indonesia tak bisa mencernakan paham yang berurat dan tumbuh pada masyarakat Indonesia dalam hal iklim, sejarah, keadaan jiwa dan idamannya. Proletar Indonesia mesti setidaknya dalam permulaan ini, mempunyai pembacaan yang berhubungan dengan pahamnya sekarang, pembacaan yang kelak bisa menjadi jembatan kepada filsafatnya proletar Barat. Saya percaya ada otak di Indonesia sekarang yang lebih terlatih dari saya dan pena yang lebih tajam dari pena yang berkarat, karena tiada dipakai lebih dari 10 tahun belakangan ini. Akhirnya ada ahli bahasa Indonesia yang bisa lebih tangkas merebut jiwa dan semangat Indonesia dari bahasa saya yang terpendam di luar negeri dalam lebih dari setengah umur saya. Tetapi karena otak, pena dan bahasa semacam itu saya belum lihat keluarnya, maka terpaksalah saya mempelopori. Tentulah saya berharap akan hati lapang dan sikap menolong memperbaiki dari pihak umum kalau berjumpa dengan kesalahan.